Om Swastiastu. Punapi gatra semeton titiang sarang sami. Bertemu lagi dengan saya dalam acara ngopi keliling bersama Kopi Banyuatis Legenda Rasa. Om Swastiastu, ini ada kopi baru. Udah diolah nih. Tuh, gimana nih sebagai ahli kopi Dan pencinta kopi Bali gimana? hadir dalam kemasan. Kopi itu cuma ada dua jenis. Apa itu? Kopi enak sama kopi nggak enak. Nah ini masih ada kopi enak. Aduh dah. Kopi Banyuan lebih bangke dah. Baik, hari ini saya langsung dari kantor gubernur Denpasar. Dan bintang tamu saya adalah seorang kolektor hebat. Siapakah beliau? Sudah bersiap-siap di sini. Kita bersama banyak rombongan. Ya, ini bintang tamu saya. Om Swastiastu. Biar dibuka dulu baru kita tahu nih, dibuka dulu. Iya. Om ya, selamat pagi Om. Kita pakai seat belt dulu. Ganteng sekali. Om ya, tak kirain Pak Wakil Gubernur loh tadi. Iya, ini jadi wakil gubernur. Kita jalan ya Om. Siap. Sambil pelan-pelan nih banyak banget ada ini rombongan mobil. Om ya, apa kabar? Baik. Sehat terus ya Om ya. Ini kita masih nunggu rombongan, kita belakang-belakang aja. Ini luar biasa. Luar biasa ya Om ya. Jadi teman-teman, hari ini kita ada acara menuju ke Monkey Forest ya Om. Monkey Forest. Monkey Forest untuk membuka wisata lokal. ya. Dan hari ini kita sosialisasi kayaknya Om ya. Betul. Ya. Oke, kita sambil jalan. Om Yos, banyak kalau teman-teman otomotif sudah semua tahu sih siapa Om Yos itu. Om Yos mengoleksi mobil tua dari tahun berapa Om? Dari kapan Om suka dengan mobil tua, mobil antik? Saya ngumpulin mobil mulai dari tahun 96. Mulai tahun 96. Itu berawal dari mobil Fiat 1100 Ya. tahun 1950. Itu dapatnya di mana Om Itu Yos? di Jakarta. Dulu kan saya tinggal di Jakarta. Ya. Kemudian setelah saya pindah ke Bali, Ya. saya bawa waktu itu 4 mobil, ada Fiat, ada Mercedes seperti ini, Mercedes Ya. Mini, kemudian ada Jeep Willys, bawalah ke Bali. Dibawa ke Bali. Nah, setelah di Bali itulah mulai pelan-pelan Ngumpulin mobil lagi. ngumpulin besi tua. di Bali Om ya, bukan di Jakarta ya? Bukan, di Bali. Justru, Setelah di Bali baru dikumpulin. di Bali itu banyak kesempatan, banyak peluang, Ya. dan waktu itu juga banyak teman-teman yang mulai memberi info. Memberi info di mana ada mobil gitu. Iya. Sejauh ini perburuan itu gimana caranya Om nyari Om? Jadi Kalau waktu awal-awal tahun 2000-an itu kita kan nyari mobil memang harus datang. Jadi kalau ada info kita samperin. artinya ke lokasi. Betul. Malah saya pernah dapat satu mobil, waktu itu 2 mobil, Pontiac sama Chevrolet Deluxe tahun 52. Yang masih Om pakai sekarang Iya, ya? saya masih pakai. Itu saya dari Bali, Ah. setiap ke Jakarta saya mesti datengin ke lokasi. Mesti dilihat langsung. Iya, di Semplang Bogor. Ah. Proses untuk saya dapat kira-kira berjalan hampir 6 bulan. Ah. Nah, waktu itu memang memungkinkan kita kalau ada satu target yang kita kepengen masih bisa utuh dan dalam waktu yang cukup lama. Beda dengan sekarang. Ya. Kalau sekarang kan hari ini atau menit ini kita bilang enggak, tahu-tahu mau tanya lagi udah hilang. Siapa cepat ya dapat. Siapa cepat ya. Iya. Tapi kalau begitu waktu berjalan
gimana? Kayaknya Om ya udah nggak usah lihat lagi karena begitu banyak Ya, staff yang sudah artinya- mengerti. Artinya sekarang ini kita harus yang seperti tadi Jun bilang, Ya. apa cepat dia Dia dapat, karena soal harga kadang-kadang kemahalan kemurahan kan relatif. Ya. Karena kebetulan mobil tua ini kan sekarang banyak diminatin oleh orang, sehingga misalnya kita beli ini kemahalan 5 juta misalnya, tapi dengan berjalannya waktu mungkin 5 juta itu udah terlewati. Ya. Artinya kita nggak usah khawatir terlalu kemahalan. Ya. Om Yos, apa sih yang sebenarnya memotivasi Om Yos untuk mengumpulkan mobil-mobil tua ini? Sebetulnya memang karena seneng sih, dari kecil kan seneng mobil-mobilan. Ya. Cuman, Awalnya senang mobil-mobilan. Iya, mobil-mobilan karena kan memang mainannya mobil-mobilan dari kecil kan. Terus? Kemudian pas udah mulai kerja, mulai berpikir bagaimana punya mobil beneran kan. Waktu itu masih orang tua lah ya, karena di era tahun 75, 76 ya mobil-mobil tua itu yang sekarang ya waktu itu baru kan gitu. Ya. Jadi mulailah saya menikmati mobil Fiat, mobil Honda Life yang kecil-kecil tuh ya. Tapi pengen punya sendiri ya setelah mulai bekerja. Setelah mulai bekerja. Ya, waktu itu kan di tahun 95, 96 itu kan mobil masih relatif sangat murah. Ya. Ya, istilahnya untuk dapat satu Mercy Mini waktu itu paling 7 juta. Dulu ya Om ya. 7 juta itu udah dapat pasti. Sekarang luar Kadang-kadang 6 biasa. juta. Kalau sekarang beda udah kan. Beda banget. Jadi Om Yos sudah bisa memprediksi nih bakalan mahal nih. Ya kelihatannya begitu karena kalau saya perhatikan mobil tua itu kan semakin hari semakin habis. Betul banget. Karena mobil tua itu kan nggak diproduksi ulang. Iya. Duit ada, mobilnya Iya, nggak ada. Jadi kadang-kadang kita pengen tapi mobilnya udah makin nggak ada. Betul. Ya memang kelihatannya akan menjadi barang tanda kutip jadi barang antik yang punya nilai. Ya. Bisa dibilang nggak Om memelihara mobil tua sama dengan berinvestasi? Mungkin sebagian orang bisa bilang seperti itu sekarang. Karena apa? Dia beli hari ini misalnya 30 juta. Tapi mungkin pas tahun depan mobil itu udah menjadi 50 juta. Artinya secara pertambahan nilai lumayan kan, dibandingkan dengan dia taruh di bank atau apa, ya mungkin nilainya jauh lebih tinggi. Bener banget. Dan untuk kelas kolektor artinya klub-klub yang banyak dibalik kan banyak banget ya Om. Wah luar biasa. Di bawah PPMK itu udah ada berapa klub Om? Soalnya setiap saya ke kebun ada aja klub-klub baru. Jadi memang di Bali ini sangat luar biasa. Beda sekali dengan di kota-kota lain. Ya. Ya, di Bali ini mungkin karena memang latar belakang semua orang tanda kutip penuh dengan jiwa seni. Ya. Ya, sehingga pilihan hobi itu banyak juga ke otomotif. Ya. Nah, saya lihat memang tiap hari klub-klub itu bertambah. Ya, bertambah dan sangat positif menurut saya. Karena apa? Pertama itu menyalurkan hobi. Kedua, kita juga bisa membuat Bali ini bisa lebih punya nilai tambah secara pariwisata. Iya. Dan klub sekarang yang setahu Om Yos ada berapa ya kira-kira? Mungkin klub mobil di Bali yang sering ya ikut dengan kita di PPMKI hampir 40 klub. Hampir 40? Luar biasa. Makanya kalau Jun Bintang perhatikan, kalau PPMKI ada event touring, ya, kita by WA saja udah dari teman-teman klub respon, dari mulai kita batasin 100 mobil, itu ujung-ujungnya bisa 400 mobil. Sehingga kita kadang-kadang kewalahan juga ngatur perjalanan, kadang-kadang ngatur parkir dan lain-lain. Tapi itulah kenyataannya bahwa di Bali ini sangat luar biasa. Luar biasa penggemarnya Om ya. Sangat luar biasa. Nah Om, untuk penggemar-penggemar muda nih Om, anak-anak muda, sekarang anak-anak muda udah main klasik Om. Iya. Bukan hanya orang-orang tua aja nih, anak muda udah
mereka bangga mempunyai mobil klasik. Betul. Apa yang harus dilakukan di awal loh? Ya, Kalau bagus. kalau mau pingin ikut menjadi penggemar mobil klasik. Ya, sebetulnya dengan adanya niat yang seperti itu menurut saya sangat positif Ya. Karena dia mulai mau belajar sebetulnya tentang hal-hal yang bersifat zaman lalu. Ya, ya. Artinya dia nanti akan pelan-pelan juga belajar tentang sejarah, Betul. ya kan? Sehingga anak-anak sekarang ya mungkin kalau sekarang umur 30 berarti kan dia lahirnya di tahun ya baru-baru inilah istilahnya kan, yang nggak pernah merasakan era perjuangan. Ya. Nah, dengan dia mencintai mobil klasik, mungkin perasaannya mulai tersentuh. Ya, ya, Dia belajar tentang masa lalu, belajar tentang pendahulu-pendahulu yang mulai memegang mobil klasik, Ya. sehingga itu bagian dari sejarah dan menghargai bangsa. Ya. Kemudian yang harus dilakukan Om, arti sebelum mempunyai mobil Ya, klasik, sebetulnya kalau mereka kan nggak ngerti Betul. mesin nih Om. artinya mungkin kalau mesin sih saya pikir nggak usah dipikirin. Iya, ya. udah ada Karena teknisi. Kita bukan berarti senang mobil klasik harus jadi montir. Betul. Karena kalau kita berpikiran harus ngerti mesin, ngerti apa, dan ya mungkin kita jadi susah. Kapan punya mobilnya? Ya, lebih baik kita lihat model apa yang kita suka. Ya. Yang penting carilah mobil-mobil yang umurnya sudah 40 tahun ke atas. Ya. Oke, oke, oke. Artinya dari situlah mulai kita belajar. Nah, sehingga mulai belajar itu penting karena mulai masuk ke dunia yang sedikit berbeda. Ya. Ya, banyak mobil yang secara fisik sudah berbeda dengan mobil-mobil yang biasa dia pakai. Benar Kalau banget. dia pakai ini sekarang mungkin mobil-mobil banyak fiberglass ya kan, Ya. plastik. Tapi pas masuk ke mobil klasik atau mobil tua itu mereka akan melihat besi ya, Ya. yang kuat-kuat dan itu sangat luar biasa kekuatan dan keindahannya. Nah, sehingga dari situlah dia akan berkembang, memilih, menentukan sikap mau mobil yang era tahun berapa atau mobil yang merek-merek tertentu. Ya. Untuk perawatan juga kalau misalnya kita continue melakukan perawatan nggak susah-susah banget ya Om ya? Sebetulnya merawat mobil tua atau mobil klasik atau mobil kuno itu Ya. relatif sederhana. Karena kalau kita lihat karakter dari mesinnya ya masih semua manual. Ya. Artinya yang sering terjadi adalah kita punya mobil tapi jarang dipakai. Ya. Ya, sehingga pada saat kita mau pakai ada aja kendala remnya, kendala koplingnya, kendala dari tangki bensinnya kotor, bensinnya udah lama nggak dipakai dan sebagainya. Tapi kalau kita pakai ya minimal seminggu sekali, seminggu 2 kali, pasti nggak kalah dengan Benar banget. mobil yang Dipakai harian juga nggak masalah Nggak Om ada ya? masalah. Lebih Nggak ada bagus masalah. lagi Om ya? Iya, nggak ada Nah, masalah. nah teman-teman mungkin banyak yang tidak tahu Om Yos adalah pemilik kebun vintage cars. Jadi tempatnya luar biasa, ada di Jalan Edi Bagus Mantra. Om Yos, udah kapan terbentuknya? Kok pingin bikin ini museum ya Om ya? Seperti Ya, itu. Itu Ada teman di samping. ada pemburu. Ada gimana Om? Kebun vintage cars, ceritain dikit dong Om. Ya, jadi kebun vintage car itu berawal dari sebuah garasi sih. Ya. Jadi garasi mobil-mobil tua saya yang mulai saya kumpulkan, yang Ya. tadinya saya titip-titip di luar tempat saya. Karena kekurangan tempat. Karena mobil itu kan perlu lahan. Ya. Nah, sehingga berawal dari situlah jadi garasi. Jadi garasi. Kemudian Garasi harta karun. Teman-teman komunitas sering kumpul meeting untuk membahas satu kegiatan mobil tua di Bali. Ya. Nah, jadilah tempat yang mungkin mulai dipikirkan menjadi sesuatu yang punya nilai. Artinya jangan kita nikmatin sendiri, Ya. tapi bisa berguna buat orang lain. Keren. Sebagai ya untuk edukasi, Ya.
mereka nggak bisa temui di tempat lain Om ya? Ya, kalau di Bali mungkin hanya ada di kebun. Kebun. Ya, karena di kebun itu kita kumpulkan ada mobil yang umurnya sudah mendekati 100 tahun. Wow. Ada yang mulai Yang dari- paling tua Om? ada tahun 1913. 1913. Luar biasa. Tua dan mobilnya lumayan udah mulai hidup mesinnya. Oh. Hidup Om? Udah hidup. Hebat. Tapi saya belum pakai untuk di jalan. Ya. Total mobil yang Om Yos punya di kebun. Saya nggak punya banyak sekali sih sebetulnya. Mungkin sekitar ada 100. 100 Om. Saya kemarin ngitungnya kok 300 ya. Oh, iya. Mungkin kalkulatornya salah. Kalkulatornya salah atau Luar mungkin biasa. Jun ngitungnya termasuk mobil-mobilan. Nah. Karena saya ada mobil-mobilan di situ yang jumlahnya lebih banyak dari mobil Oh iya beneran. iya. Om Yos juga ini ya. Bukan hanya mengoleksi mobil, Mobil-mobilan yang kecil-kecil. replika ya Om ya. Jam juga. Dari mulai 1/43 sampai 1/18. Luar biasa Om Mungkin Yos. Jun Bintang kemarin ngitung mobil-mobilan. Sama mobil-mobilannya bener. Terus Om, apa yang Om harapkan kerjasama pemerintah ini kan harus ada kerjasama nih Om. Ya. Artinya tempat ini Om sedang mengajarkan orang untuk mengingat sejarah. Betul. Gimana Om? Ya, artinya teman-teman dari pemerintah, dari Dinas Pariwisata juga sangat mendukung Ya. kehadiran dari kebun ini. Mm-mm. Ya, karena ini akan menjadi satu nilai tambah buat dunia pariwisata kita di Bali. Ya. Karena dengan adanya kebun yang ya istilahnya di wilayah Denpasar Timur ini minimal akan menghidupkan UKM lah di sekitarnya. Dan saya dengar Pak Wagub juga gila mobil tua Om ya. Ya, Pak Wagub kita ini Sangat luar biasa. mendukung. Dan Pak Wagub kita ini memang saya lihat dukungan terhadap komunitas mobil-mobil klasik di Bali ini luar biasa. Benar sekali. Ya, jadi mungkin saya istilahkan Pak Wagub kita ini menjadi perekat di Ya. semua komunitas di Bali. Beliau pembinanya lah ya Om ya. Beliau menjadi perekat, beliau memang layak kita sebut sebagai tokoh otomotif di Bali. Betul. Karena dengan keberadaannya yang sangat bersahaja itu dia sangat dekat dengan klub-klub yang ada Semua di Bali. komunitas. Ya, Bang. semua komunitas. Nah, di tengah pandemi ini saya dengar PPMKI, teman-teman klub mobil antik akan bekerja sama dengan kebun vintage cars, juga pemerintah bikin acara Om di Ubud. Ya, rencana kita dengan situasi yang seperti mati suri ini sudah berjalan hampir 5 bulan kan. Artinya pelan-pelan mulai kita lihat Ya. keadaan yang mungkin menyedihkan. Betul banget. Orang pada takut nih Om. Buat teman-teman Ya. yang punya usaha, yang bekerja dan lain mulai sangat merasakan Ya. dampaknya. Benar banget. Jadi kita lagi coba merancang satu event dengan judul Bali Revival 2020 Ya. New Era Festival. Rencananya kapan Om? Nah, kita akan buat itu di rooftop Monkey Forest Padang Top Monkey Udal Forest. Ya. di Ubud. Itu rencana tanggal 15, 16 dan 17 Agustus. 15, 16 dan 17 Ya, Agustus. itu akan menjadi satu event yang menarik karena kita akan menampilkan banyak seniman-seniman Bali, Ya. artis, musisi ya seperti Jun Bintang Ya. gitu kan. Kita akan hadirkan di sana. Tujuannya adalah satu, supaya kita mau menyemangati teman-teman bahwa jangan putus asa, jangan kita berhenti untuk beraktivitas, Tetap bersemangat. berkreasi, Ya. karena tetap kita masih punya harapan. Ya. Jadi teknisnya gimana Om? Biar teman-teman ada bayangan nih Om. Gimana Jadi cara nanti, nyontohnya nih? Kita itu akan informasikan melalui media sosial. Ya. Kemudian teknis pelaksanaannya adalah kita menyaksikan konser dengan membawa kendaraan kita. Menyaksikan konser dengan membawa kendaraan. kita. Berarti naik nih ke Ya, rooftop. kita jalan masuk ke area parkir Monkey Forest, Ya. kemudian kita naik
Ya, biasa. ya. Itu kita sudah plot dengan lahan-lahan parkir untuk penonton. Ya. Nah, nanti setelah parkir itu kira-kira muat sekitar 110 mobil. Orangnya turun dari mobil, dia ada di sebelah mobilnya. Jadi Udah disekat-sekat gitu, dia menonton dengan mobil ada di sebelah. Jadi ini sangat sangat indah sebetulnya, karena kita juga harus berjuang untuk tetap melakukan kegiatan seni, kegiatan pertunjukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Masih menjaga jarak antara Ya, itu satu harus. mobil dengan yang lainnya, Nah, Om itu ya. ada makanya kita bilang New Era Festival. Kenapa? Ini hal yang nggak enak, hal yang nggak biasa, tapi kita harus jalanin. Ya. Karena kalau enggak, ini kita berdampak buruk dengan Betul banget. pandemi COVID. Betul Dan banget. ini bukan hal yang main-main. Ya. Jadi kita sambil konser sambil mengedukasi ya Om Yas ya. Sambil konser, sambil mengedukasi, sambil membiasakan diri Ya. bahwa sekarang kita hidup seperti ini. Benar banget. Ya. Om Yas kembali ke mobil tua karena saya pikir nanti konsernya pasti akan berlangsung dengan sedikit berbeda Iya. dari hiruk pikuk konser biasa ya Om ya. Nah ngomongin masalah mobil nih lagi Om. Ya, siap. Mobil yang paling susah Om Yos dapatkan Kalau yang mana, mobil Om? yang susah, Paling susah nih. Udah mahal, susah, mahal sih mungkin enggak. relatif. Tapi kadang-kadang Sultan susah. Yos, mahal sih mungkin. Ya, karena dulu saya pengen mimpi dapat Impala tahun 60 atau 59. Itu Karena mimpi awalnya. Iya, karena itu sangat langka dan kalau ada pun jarang orang yang mau lepas, kan? Tapi ya satu saat akhirnya saya bisa dapat dari satu orang teman yang saya nggak kenal sebelumnya. Saya juga nggak tahu dia dapat nomor saya dari mana. Di telepon Om. Di WA. Di WA, dan itu kejadiannya waktu saat lagi hari raya Lebaran. Ya. Jadi tiba-tiba ada yang nawarin Impala tahun 60. Barangnya di mana Om? Barangnya di Jakarta. Barangnya di Jakarta. Akhirnya setelah tanya-tanya detail, akhirnya saya bilang saya ambil. Itu kejadiannya tahun berapa Om? Kira-kira 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. Nah, 5 tahun lalu. Bisikan harganya Om? Harganya ya nggak seberapa sih. Sekitar 100 juta lah. Jadi 100 juta tuh hitungannya mahal juga sih sebetulnya. Gitu ya. Cuman Tapi itu karena cita-cita. Karena saya kepengen sekali ya. Udahlah nggak apa-apa gitu kan. Barangnya masih bagus Om? Barangnya saya nggak tahu waktu itu karena kan nggak lihat. Oke. Saya cuma lihat dari Foto. Ya, Kemudian dikirimlah ke Bali. Itu saya putusin untuk beli. Saya minta tolong pihak Boeing untuk datang ke tempat mobil itu. Akhirnya dibawa ke Bali dan ternyata mobilnya bagus. Nggak usah Om Yos apa-apain lagi. Bagus, saya isi oli apa, hidupin hidup. 2 bulan kemudian langsung saya pakai touring dari Denpasar sampai ke titik nol di Sabang. Dari Denpasar sampai ke Sabang. Sabang. Titik Aman? nol, aman. Luar Dan biasa. nggak ada masalah yang berarti. Jadi luar biasa itu. Jadi Beruntung saya- banget Om. Itu namanya jodoh Om ya? Bukan beruntung, tapi kegembiraan itu terpuaskan lah dari apa yang saya pikirkan. Itu yang orang-orang yang belum mengerti tentang klasik Om ya, ada kepuasan ya. Ada kepuasan. Kalau Om Yos sendiri gimana Om melihat mobil tua hidup terus berhasil membawa ke mana? Gimana Om rasanya? Rasanya kayaknya mimpi. Karena apa? Pertama, ya nggak mungkin saya pakai mobil baru aja nggak pernah sampai sana gitu. Ini naik Iya, mobil iya. tua, kemudian setir ke kiri pula, kemudian Luar biasa ujiannya. kita buka kaca jalannya karena kadang-kadang kita takut Iya. pakai AC karena apa, mobilnya mesin tua kan. Ya. Kemudian ya namanya mobil tua kadang-kadang karet-karet masih pada bocor air kalau karena- hujan besar. Tapi karena itu tahun semangat itu mengalahkan segalanya. Benar banget. Artinya itu kan manual bukannya otomatis. Iya. Ya udah jalanin aja. Itu kepuasannya. Itu luar biasa.
Pokoknya teman-teman kalau merasakan itu pasti sangat gembira dan sangat bahagia. Kemarin touring setengah Bali aja kita udah luar biasa iya, bahagianya. kita kemarin tuh Sampai finish lagi semua. Setengah Bali itu ya sangat luar biasa. Itu jarak kira-kira hampir 230 km. Iya benar-benar. Om Yos, kembali ke kebun vintage cars. Gimana kalau misalnya teman-teman komunitas atau teman-teman yang itu untuk yang punya mobil tua aja ya Om? Oh enggak. Gimana Om? Yang nggak punya mobil, yang apa aja silakan kumpul. Karena kita senang di situ bisa menjadi satu tempat pertemuan para teman-teman, gathering, komunitas saling kenal ya. Makanya kemarin ada satu klub baru mobil mau launching kan, silakan. Artinya ada tempat lah sekarang untuk mereka kumpul, parkir, foto bersama dan lain-lain. Gak usah jauh-jauh lagi Om ya? Jauh-jauh. Di jantung kota. Artinya nggak jauh-jauh amat, dekat banget. Itu masih Denpasar. Kan? Masih kena Denpasar. Terus Om, untuk kembali ke pemilihan mobil Om Yos kan banyak banget nih jenis-jenis mobil dari Jeep, sedan dan lain sebagainya. Om nggak artinya nggak spesifikasi nggak ada ya Om ya? Harus mobil ini, harus mobil ini. Enggak sih. Enggak ya? Karena apa aja ya? Rata-rata mobil-mobil tua itu saya suka sekali. Jadi gimana ya? Kita kadang-kadang kalau udah suka mobil kuno tuh ngelihat di pinggir jalan aja sepintas ada mobil tua, kita kayaknya pengen berhenti. Jadi kayak ada magnet gitu. Ya. Kayak ngeliat wanita cantik Om ya? Iya. Jadi memang seneng sekali. Gitu ya Om ya? Kalau saya memang lebih seneng kebanyakan sih Chevrolet. Chevrolet? Chevrolet. Dan saya kan memang kumpulin Chevrolet dari mulai tahun 1928. Oh ya. Karena beda-beda tahun ya Om ya? Beda tahun. Terakhir saya punya Chevrolet yang tahun 69. 69? Gila, luar biasa. Om, kalau mobil-mobil yang ada di Bali, misalnya teman-teman udah mengoleksi nih, misalnya mereka sedang butuh dana nih Om, kadang mereka berat lepasnya, tapi kalau nggak dilepas mereka ekonominya perlu. Om ada saran nggak Om? Ya biasanya sih kita sharingin lah ke teman-teman yang penghobi. Karena kadang-kadang kalau jatuhnya di teman-teman penghobi, mobilnya kan nggak kemana-mana. Itu pentingnya komunitas. Artinya ya sekarang ini memang terpaksa harus dilepas karena memerlukan dana. Dia mungkin temen yang ambil yang kebetulan lagi punya kelebihan dana, tapi mungkin pas normal kembali dia mau dikembalikan bisa. Oh iya. Harga mungkin beda sedikit. Benar. Biar nggak lari jauh-jauh Om ya. Supaya dia tetap bisa memiliki lagi. Terus Om Yos, apa yang Om Yos harapkan terhadap komunitas-komunitas baru ini Om? Karena kan kadang-kadang ada satu komunitas pecah lagi dari komunitas lain. Jadi gimana untuk menjaga komunitas nih Om? Ya sebetulnya kalau mungkin istilahnya kita lebih sederhanakan lagi, bukan perpecahan sih, tapi lebih ke arah kesamaan kesukaan, kesamaan hobi Om ya. Misalnya ada satu klub, kan? Tapi mungkin di dalam klub itu ternyata ada yang lebih senang mobilnya dimodif, gitu kan? Tapi ada yang senang mobilnya orisinalan, mereknya sama, sehingga yang orisinalan bikin otomatis kumpul dengan yang orisinalan. Yang modif otomatis ngobrolin tentang modifikasinya. Nah artinya ada kesamaan di kedua cara berpikir ini kan? Nah artinya saya pikir bagus aja. Kenapa? Ini akan lebih berkembang, akan lebih banyak ya dibandingkan memaksakan. Tapi akhirnya setiap event ada yang merasa dianaktirikan. Karena yang satu lebih menampilkan modifikasinya, yang satu lebih mikirin orisinilnya. Nah, sehingga di dalam satu diskusi, di dalam satu kumpul-kumpul itu mereka jadi mungkin merasa nggak diajak ngobrol.
Saya rasa itu sangat positif sih. Artinya komunitasnya akan bertambah banyak dengan segala kesamaan yang lebih detail. Artinya komunitas jangan malah membuat perpecahan Om ya, malah lebih bersatu kita Om ya. Harusnya malah lebih seneng karena kita masing-masing punya kesamaan yang berbeda. Ya. Artinya ini memperkaya. Artinya berbeda itu indah. Iya. Berbeda itu indah Om ya. Karena kalau kita tetap memaksakan dari segi jumlah, artinya kita ini nggak memikirkan soal sifat dari karakter masing-masing mobil. Ya. Artinya jumlah anggota dalam sebuah klub nggak lebih penting, yang paling penting itu kesamaan visi Om ya. Ada kesamaan. Iya. Yang penting kan bukan soal banyak sedikitnya, tapi mereka enjoy, ya. Mereka satu hati lah ya, satu hati. Sehingga mungkin ada lagi nanti setelah itu yang originalan pengen modelnya lain, bikin lagi model yang lain, ya nggak apa-apa juga. Karena fine aja Om ya. Dan secara persahabatan kan tetap berjalan. Makanya kadang-kadang kalau Jun perhatiin kita di Bali sangat beruntung ada satu wadah PPMKI ini. Benar banget. Walaupun PPMKI ini bukan organisasi yang membawahi klub-klub itu, tapi minimal karena PPMKI itu berbagai macam merek kumpul di situ, dan juga kumpul di situ bukan saja orang yang punya mobil, tapi hanya menggemari mobil saja. Nah makanya mereka bisa ikut satu kalau kita ada event. Hebat PPMKI ya, sampai segitu mikirnya ya. Betul. Karena di beberapa tempat mungkin masing-masing klub nggak mau berkumpul dengan klub yang lain. Apalagi sesama jenis merek yang sama. Tapi di PPMKI itu disatukan semua. Luar biasa. Kita merasa semua adalah teman. Dan berbagai macam tipe mobil itu menjadi satu keindahan tertentu. Benar banget. PPMKI anggotanya berapa Om? Setahu Om Yos? Kalau PPMKI anggotanya nggak banyak banget. Artinya kita kadang-kadang nggak begitu mementingkan keanggotaan. Karena di PPMKI Bali ini yang ketuanya teman kita Gus Menit itu, kita nggak begitu mementingkan soal kartu anggota, ada iuran anggota, malah kita nggak ada iuran. Jadi artinya setiap kali memang ada penghobi semua kesempatan pengen bikin event ya kita kumpul, ya kita bikin event, hari itu selesai. Kemarin di GWK juga luar biasa tuh Om. Jadi memang kita pengennya sih nggak terlalu formal di dalam membentuk klub. Karena kadang-kadang yang dibentuk formil anggotanya malah kabur Om. Itu biasanya jadi ribut. Iya. Karena nanti mengacunya seperti mesti ada anggaran dasar. Diserem-seremin. Sehingga kalau nggak sesuai ADART ini dia bukan anggota. Padahal itu teman dekat kita gitu kan. Jadi di PPMKI dibikin santai. Ya dibikin santai, makin nggak jelas aturan-aturannya, tapi ya kalau ada itu kita kumpul, kita guyup, dan ya semua sangat menerima dengan keberadaan itu. Iya benar sekali. Walaupun kita secara administrasi pun punya data, ya punya data, kita cukup data, ya sehingga kalau ada event-event tertentu ya kita akan info. Mungkin kita ada info tentang spare part mobil tertentu, kita tahu anggota ini punya, kita info dan sebagainya. Satu lagi Om yang nanya-nanya nih banyak banget nih teman-teman muda nih, remaja-remaja yang pingin punya mobil tua tapi dananya sedikit. Mereka nanya ini, owner deal-nya gimana ya nanti Om Jun? Iya, owner deal gimana tuh Om? Itu kan mesti dipikirkan tuh Om, karena udah mulai langka. Iya, owner deal itu kalau mesin saya pikir malah saya lihat lebih gampang. Lebih gampang ya? Lebih gampang karena mesin di Indonesia, tenaga mekanik montirnya itu akalnya luar biasa. Jadi ada cari ring seher yang nggak cocok, tapi dia cari sampai kelebihan, dia modif lagi. Om Yos, kita sambil ngopi Om. Siap. Jadi nggak usah khawatir gitu Om ya? Nggak usah khawatir. Karena di Indonesia ini sangat kaya dengan mekanik yang yang luar biasa. Ini ngomong-ngomong ini kopi Banyuatis. Kopi Banyuatis. Kayaknya
saya belum pernah coba ini. Harus dicoba. Om Yos ngopi kan? Saya ngopi. Iya, kita ngopi dulu. Ngopi dan ya semua kopi saya minum aja. Yang Iya. penting tiap pagi ngopi. Sore ngopi. Mau tidur ngopi. Pokoknya ngapa-ngapain Iya. ngopi. Ada orang bilang kalau malam ngopi itu nggak bisa tidur. Iya. Kalau saya mau tidur saya ngopi. Iya. Artinya santai-santai aja. Santai-santai aja. Cuman ini jujur aja nih, baru kali ini mau coba kopi Banyuatis. Kopi Ini Banyuatis. Saya udah dengar ini tentang kehebatan ini kopi. Thank you. Nah, makanya ini ada kesempatan Mas bisa coba kopi Banyuatis Legenda rasa. dengan artis top Bali. Ini momen emas kalau saya bilang Om. Ini luar biasa. Kapan lagi bisa ngopi Kapan sama Om saya Yos? dilayanin ngopi sama Jun Bintang, dituangin air panas, kopi luar biasa. ini. Sama-sama Om Yos. Kita aduk dulu. Jadi ini biji kopi dipilih dari biji kopi pilihan ya. Ini luar biasa. Kopi Banyuatis. Ini sepertinya kopi yang asli dari Bali ya. Asli Om, dari desa Banyuatis. Banyuatis itu di daerah sana ya, daerah Ya. apa? Singaraja. 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 Ini seperti mobil-mobilnya Om Yos dari tahun 60 nih Om. Oh ya? Wah, ya. Dari tahun 60. 19. Wah, ini cocok sama Impala Iya, tahun 60. makanya saya bilangin. Kayaknya Ini jodoh nih kayaknya. Banyuatis Om, boleh pakai mobil Oh saya. iya, benar-benar. Om, kita ada clue-nya, ngopleng, ngopi keliling. Oke. Ngopleng. Ngopleng Ngopleng kopi, Ngopi keliling. bersama Jun Bintang. bersama Om Yos. Artis top Bali. Itu mesti ada tuh. Wah, ini luar biasa, masih panas bener nih. Iya, Om. Jadi emang tamu saya tuh tamu-tamu spesial. Gimana Om rasanya Om? Wah. Ini saya coba lagi. Wah, ini wanginya luar biasa Jun. Gimana Om ya? Enak, ini boleh nggak ntar minta Jun? Boleh lah. Ya, karena Om, tuh di belakang Om. bukan maksudnya Satu nih, jas. ini saya baru pertama kali nih, tapi luar biasa Iya. rasa dan baunya, Benar banget. aromanya nih luar biasa. Ini biji kopi pilihan Om. Oh gitu ya. Jadi nggak langsung begitu ditumbuk, nggak langsung dipakai, didiamin dulu beberapa tahun. Ngomong-ngomong, boleh dong ditaruh di kebun? Oh, of course. Maksud Ini saya kayaknya begitu. Kalau di kebun pakai ini, kayaknya kebun bisa tambah ramai nih. Beda rasanya kan ya? Ya, oke. Selama ini Om Yos juga pakai kopi Bali tapi bukan Banyuatis ya? Pokoknya asal beli kopi gitu kan. Yang penting kopi Bali. Iya. Tapi ini rasanya luar biasa. Padahal nggak pahit sekali. Ya. Padahal kan nggak pakai apa-apa ini. Kan? Iya. Jadi pas dia Om. Pas. Ya. Oke. Kita lanjut Om ya. Wah, ini hebat. Ini luar biasa. Sambil- Banyuatis Bali kopi top. Thank you Om Yos. Kita sambil jalan ya Om. Siap. Om Yos ditaruh boleh, dipegang Nggak apa-apa, boleh. Saya pegang aja Jun karena Oke. ini kopi luar biasa. ini. Makasih banyak Om Yos. Om Yos, kita lanjut lagi. Di antara teman-teman sebaya Om Yos dulu, Om Yos kan bilang tadi dari remaja Ya. udah suka mobil. Ada yang ngikutin jejaknya Om Yos ya? Teman-teman remajanya Om sampai sekarang nih. Temen, karena saya waktu itu kan remaja di Jakarta. Ya. Eh, Soalnya kalau penghobi itu biasanya kan ada temennya Om. Iya. Ini Om Yos kalau sendiri ini luar biasa nih. Saya ini justru lucu, udah umur udah mulai sepuh ini temennya anak-anak muda semua. Tapi itu yang bikin saya tambah semangat Iya. untuk menyenangi di mobil klasik ini. Kenapa? Banyak temen yang masih muda-muda. Ya. Teman-teman biar tahu Om Yos tuh di kebun dari pagi sampai malam. Luar biasa. Saya sampai bilang Om Yos istirahat Om. Nggak ada capeknya Om Yos. Jadi setiap hari saya bertambah teman. Benar banget. Itu hidup tambah bahagia. Iya. Luar biasa. Om Yos. Apalagi besok udah dikasih kopi banyak. Ya, nanti kemarin juga bosnya Banyuatis bilangin Om Jun, kasih tahu Om Yos kita mau taruh kopi di Haruslah di kita kebun. ini mesti mencintai produk kita sendiri. Iya. Apalagi ini di Bali yang memang orang satu dunia itu matanya ke Bali. Bali. Jadi salah kalau kita malah mempopulerkan yang bukan dari kita. Benar banget Om, saya setuju tuh Om. Jadi itu yang kita mesti Dengungkan. gaungkan. Ya, betul. Gaungkan bahwa produk kita di Bali ini sangat
Om Yos, harapan Om Yos kepada anak-anak muda nih Om. Seperti yang Om bilang tadi, kita boleh saja rock and roll ke barat-baratan, tapi harus tetap memegang budaya Bali. Artinya kalau kita baca mungkin sejarahnya, Bung Karno kan pernah bilang jas merah gitu ya. Ya. Artinya jangan melupakan sejarah ya. Ya. Dan itu mungkin ada baiknya anak-anak muda itu kita mulai ya, mulai menghargai peninggalan-peninggalan, mulai menghargai masa lalu, Ya. sehingga kita mungkin rasa kebangsaan kita akan lebih kuat, lebih kental, karena kita mengerti bahwa perjuangan zaman dulu itu Tidak gampang mendapatkan. punya apa ya, punya roh yang luar biasa. Iya, setuju Om, setuju. Dan itu kaitannya sama mobil tua sebenarnya. Ya. Kenapa? Orang-orang zaman dulu itu kan menggunakan mobil-mobil yang sekarang tersisa kita kumpulin ini. Bener banget. Dan itu menjadi kendaraan transportasi mereka dalam berjuang. Dan kita udah diwarisi itu Ya, Om. itu. Dan ini kan nggak akan ada lagi. Iya. Ya, nanti misalnya yang anak-anak sekarang umur 20-an, 30 atau 40, kemudian dia berumur 60. Ya. Yang namanya mobil-mobil kuno yang peninggalan sejarah itu kan udah makin punah. Ya. Jadi ada baiknya kita mulai melestarikan. Ya, melestarikan. Pertama juga tadi yang Jun bilang, mungkin akan punya nilai sebagai investasi, tapi juga bisa menjadi nilai sejarah, sehingga nanti keturunan yang akan datang itu tetap nggak akan pernah hilang dan melupakan sejarah. Apakah bisa dibilang melestarikan mobil tua adalah bagian dari menghargai sejarah Om? Iya, mungkin itu lebih tepatnya seperti itu. Iya. Jadi saya setuju banget. Dan kita Bali beruntung banget punya Pak Yos Darmawan. Ya enggak lah. Serius Om? Saya kan bukan apa-apa juga. Ya tapi kan kompensasi Om. Malah ini saya bilang, saya diajak ngobrol sama Jun Bintang ini suatu kebanggaan luar biasa. Karena Jun Bintang itu ngajak ngobrol kan orang-orang hebat semua. Saya ini kan bukan apa-apa. Artinya Om Yos Darmawan itu masuk list orang hebat. Jadi wah, Di luar list- biasa di list ini. tim ngopling. Ya, jadi kebanggaan. buat saya. Terima kasih Om Jun. Makasih banyak. Karena kebun vintage car selalu saya pakai start untuk ngopling. Dan kebun itu sangat dikenal orang gara-gara Jun Bintang. Artinya Karena saling support. Kalau nggak ada Jun Bintang, orang nggak ada yang kenal kebun. Karena saya bahagia Om. Karena saya nggak akan datang berkali-kali ke suatu tempat yang tidak membuat saya bahagia. Terima kasih. Intinya benar, kan Jun. begitu Om. Harus bahagia dulu. Dan Om Yos orangnya sangat friendly. Wah, Di tengah ini kopi habis. Ya? Berarti serius nih enak. Saya belum pernah ngelihat Om Yos ngopi sampai habis. Ini sampai ampas-ampas ya nih, Jun. Gawat. Om Yos, itu dong. Karena udah hampir sejam kita ngobrol, nggak terasa. Teman-teman, biar teman-teman tahu, kita akan menuju ke Monkey Forest. Rombongan depan, rombongan awal adalah Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Kita rombongan santai. Kita rombongan penggembira. Penggembira. Padahal acaranya ini orang yang paling memegang peranan penting tanggal 15, 16, 17 adalah orang di samping saya. Kita ini penggembira. Tapi beliau santai aja. Itu hebatnya kalau orang udah ini senior ya. Dia apapun masalahnya tetap aja santai. Kita kan bukan apa. Om Yos, kalau menghadapi mobil tua gimana? Kan biasanya panik tuh. Saya sering mogok naik mobil tua. Makanya, tetap aja Om Yos santai. Mentalnya udah biasa. Nah. Ngadepin masalah di jalanan udah biasa. Artinya waktu saya pernah ngendarain Chevrolet 52 dari Denpasar sampai Manado, sampai Bitung, itu juga sering di jalanan di tengah malam, jam 1 malam masuk hutan mogok, itu udah biasa. Itu wajar Om ya? Ya, itu karena usianya sangat wajar. Sangat wajar. Dan kadang-kadang karena kita memikirkannya sesuatu yang nyaman, akhirnya hal yang gak enak pun jadi kita lewati dengan gembira-gembira saja. Om Yos percaya nggak mobil tua itu bernyawa Om? Saya sih belum pernah merasakan yang seperti itu. Maksud saya gini Artinya, Om,
kalau tambah dimarahin tambah rusak. Oh iya, ini ada pengalaman. Kadang-kadang ada montir-montir zaman dulu. Iya. Dia misalnya naik Dodge gitu ya. Ya, ya. Kadang-kadang kalau kita lihat sejarah mereka cerita, kadang-kadang lucu. Gimana tuh Om? Gimana? Yang Kan mobil cerita. dulu itu kan pakai slinger kan, diputar. ya dan diputar. depan. Ya. Kalau nggak mau hidup, kadang-kadang bilang bing, kambing. Bing, ayo dong hidup. Nah itu kan, Gitu. itu maksud saya Om. Tiba-tiba dia hidup loh beneran. Nah itu, karena di motor tua juga gitu Om. Jadi apa ya? Mungkin juga karena bukan mobilnya, tapi sugesti orangnya makin merasa harus hidup. Ya mungkin pada waktu dia selenger tadinya kurang tenaga, tiba-tiba tenaganya lebih kencang. Keyakinannya lebih tinggi. Jadi Toto langsung jadi hidup gitu kan. Kadang-kadang ya ada hal-hal Itu yang mungkin sugesti kepercayaan ya Om ya. Kalau tidak mau hidup sekali jangan dimarahin mobilnya, harus disayang. Iya. Makanya ada tumpah landap Om Kompak landap. di Bali. Kompak landap itu juga sesuatu yang luar biasa. Luar yang biasa. hanya Om di Yos dunia- malah lebih tahu. di dunia ini cuma ada di Bali. Cuman ada di Bali. Dan itu menjadi daya tarik orang satu dunia. Ya. Dan Om Yos jelaskan kemarin di Ya, sosmednya Om Yos. betul. Semua terinspirasi. Karena itu ya nggak ada di mana-mana itu. Iya. Nggak ada. Kita menghargai kendaraan kita Om ya. Iya. Memberikan Luar sesajen. biasa, walaupun cerita awal Tumpak Landap itu bukan soal kendaraan, Ah. tapi ya Senjata. ada perubahan Ya. karena dianggap ini juga besi Ya, ya, ya. dan unsur-unsur tajam juga mungkin Benar ada, banget. sehingga ya menjadi bagian dari satu kesatuan dengan barang-barang yang lain. Ya, benar banget. Dan teman-teman, kita udah dekat dengan lokasi. Tidak terasa hampir sejam saya bersama Big Boss Kebon Vintage Cars, Karena ini ya, Yos Darmawan. tukang bersih-bersih di kebun. Jadi teman-teman, Om, kalau ke kebon konsultasi ngobrol sama Om Yos tentang mobil tua sebelum memutuskan untuk memilih mobil, boleh Om? Wih, boleh. Nggak kena cas ya kalau konsultasi. Enggak. Biasanya dokter Enggak. ngobrol aja bayar Om. Gimana? Kalau Om Yos nggak? Welcome. Saya sebetulnya juga nggak ngerti-ngerti amat. Ya tapi kan memberikan Tapi sugesti saya positif. kebetulan tiap hari di kebun karena nggak punya kerjaan lain. Sejak COVID ini ya kita udah 5 bulan tiap hari di kebun dari pagi sampai malam. Jadi ya seneng aja kalau Ya. teman-teman datang Boleh, Om, ya. ngobrol, malah membuat saya tambah semangat. Malah saya perhatiin Om Yos, begitu banyaknya teman di beberapa meja harus berpindah setiap 5 menit. Iya, karena bagaimanapun juga kan teman itu datang ya, kita pengen menyapa. Ya, welcome lah Om ya. Oke, Om Yos, terima kasih banyak atas waktunya menjadi tamu dadakan saya hari ini. Dadakan. Dan sukses eventnya 15, 16, 17 Agustus. Siap. Itu mulai jam 6 sore ya? Kita nanti eventnya itu mulainya sore jam 4 sampai jam setengah 7. Jam 4 sampai jam setengah 7. Nanti untuk lebih lengkapnya kita akan share di fanpage atau IG-nya Ya. Kebon Vintage Cars Ya, dan ya. di sosmed teman-teman PPMKI. Iya. Jadi teman-teman yang tidak punya mobil tua juga boleh datang. Boleh dah. Karena ini untuk masyarakat umum. Untuk masyarakat umum. Ya. Tidak peduli mobilmu apa, motormu apa, silakan hadir. Silakan Tapi hadir. dengan syarat Dengan syarat kita Mengikuti. akan jaga social distancing. social distancing. Ya. Om Yos, terima kasih banyak. Kita angkat lagi gelasnya untuk closing. Terima kasih. Ini udah habis. Jun. Ini udah tinggal ampas sih Jun. Kayaknya gelasnya kurang besar. Kayaknya gelasnya artinya Om Yos sedang Lain kali emang kalau ngopi emang- tolong gelasnya besaran dikit. kita pakai mangkok. Om Yos, clue-nya lagi sekali Om. Ya. Saya berdoa semoga Om Yos tetap sehat selalu dengan mobil-mobil tuanya, menginspirasi semua anak muda Bali dan komunitas mobil tua di Bali. Ngopling, ngopi keliling. Thank you Om.